Halo teman-teman, hari ini aku mau panen madu trigona dalam jumlah banyak. Selain itu, aku juga mau panen buah stroberi jumbo. Nanti buahnya akan aku cocol dengan madu murni hasil panen hari ini. Pertama, kita ke kebun stroberi dulu. Buahnya lagi banyak banget. Kebetulan banget aku juga bawa snack favorit aku yaitu Lemonilo Brownies Crispy. Ini brownies crispy nomor satu di Indonesia. Aku bawa rasa stroberi. Rasanya manis segar kayak stroberi Korea. Paling enak, paling crispy, paling sehat. Brownies crispy ini gluten free jadi nggak bikin kembung. Sekarang lagi musim panas dan pertumbuhan buah stroberi bisa maksimal. Selain daunnya sehat, buahnya juga super dan gak jarang bisa berukuran 3 jari. Aku petik beberapa buah sebagai cocolan madu yang akan kita panen. Yuk saatnya kita ke proses pemanenan madu. Di video panen sebelumnya, penataan koloni lebahnya berbeda. Sekarang menjadi lebih tertata dan bertambah banyak. Rencananya dalam waktu dekat, lokasi budidaya ini akan ditinjau langsung oleh Bapak Wakil Bupati Lombok Timur dalam rangka acara Semat Explore. Kita mulai cek beberapa koloni yang sudah banyak menghasilkan madu. Karena sekarang lagi musim mangga berbunga, madunya dominan manis. Bahkan di beberapa kantung madu ada yang full manis. Setelah cek beberapa, aku mulai panen madunya. Karena sistem kotaknya masih satu ruang, jadi agak sulit karena kantung madunya bersebelahan langsung dengan telurnya. Harus ekstra hati-hati agar ratu lebahnya tidak terkena lelehan madu. Sebenarnya panen madu trigona bisa dengan cara disedot, tapi hanya jenis-jenis tertentu seperti Trigona itama, yaitu jenis lebah trigona yang sebagian besar ditemukan di Kalimantan dengan ukuran lebih besar serta kantung madu yang lebih besar. Kalau yang ini jenis Trigona klepiaris, lebih kental dan kantung madunya lebih kecil dan menyatu. Jadi panennya terpaksa disendok langsung dari kotaknya. Untuk mencegah koloni terendam, kami melepas baut kotaknya dari kayu penyangga utama dan dimiringkan seperti ini agar madunya langsung menetes keluar saat disendok. Kayu penyangga di bawah kotak ini bukan sekedar kayu biasa ya, yaitu tempat sarang asli dan jalan keluar masuk lebahnya. Kalau kotak yang di atas ini hanya buatan dan dilubangi di potongan kayu penyangga agar lebahnya naik dan mempermudah proses panennya teman-teman. Setelah panen beberapa kotak, kita lanjut ke proses pemerasan. Di tahap ini, aku menggunakan 2 saringan. Saringan pertama menggunakan penapas biasa untuk menyaring indukan lebah yang terendam dan bekas kantung madu pada saat proses pemerasan. Jika dibayangkan madu sebanyak ini dari berapa nektar bunga ya, karena induk lebahnya sangat kecil pastinya sampai beribu-ribu kali angkut untuk bisa menghasilkan 100 ml madu. Setelah diperas, madunya akan menjadi lebih gelap karena sebagian besar kotak yang tadi tidak pernah dipanen berbulan-bulan. Sehingga madunya mengental dan kadar airnya lebih sedikit. Terlihat dari tetesan madunya yang lebih lambat menandakan madunya cukup kental. Lanjut ke proses penyaringan kedua. Ini nih yang memerlukan waktu cukup lama, karena ini menggunakan saringan khusus yang hampir tidak ada celah. Jadi sekecil apapun ampas atau kotoran dalam madu akan tersaring dengan sempurna. Tetesan madu ke dalam botol sangat lambat, jadi harus sabar nih nunggunya. Aku dapat sekitar 16 botol teman-teman. Ini nih part yang ditunggu-tunggu, yaitu menikmati buah stroberi dicampur madu murni hasil panen sendiri. Apalagi lokasinya termasuk salah satu destinasi terbaik di Pulau Lombok. Teman-teman di sini pasti banyak nih yang belum ngerasain panen buah stroberi langsung dari kebunnya. Paling nyaman pada sore hari. Selain itu, buah stroberi juga enak banget loh dicocol berbagai jenis bumbu rujak. Seru banget tinggal di Lombok. Masih banyak destinasi yang belum aku kunjungi karena memang banyak lokasi wisata maupun non-wisata yang sangat indah. Ada hutan, gunung, sawah, dan lautan. Lengkap banget deh pokoknya. Udah dulu ya teman-teman. Dadah! Halo teman-teman, panen lagi yuk. Di video kali ini, aku memetik berbagai macam buah segar yang sudah matang sempurna. Nanti buahnya akan aku review satu persatu di akhir video. Pertama, aku memetik buah matoa. Karena pohonnya lumayan tinggi, jadi kameramen aku yang metik. Aku nungguin sambil nyemilin snack favorit aku, yaitu cimi ubi dari Lemonilo. Ini varian rasa jagung bakar. Sekarang lagi musim radang tenggorokan, jadi harus lebih hati-hati milih snack atau cemilan. Selalu cek komposisi snack yang udah pasti aman kayak cimi ubi dan bisa dikonsumsi untuk anak-anak dan keluarga. Ini snack sehat nggak bikin sakit tenggorokan. Rasanya enak, cocok untuk anak dan keluarga. Karena cimi nggak pakai micin, jadi nggak bikin batuk. Yuk lanjut. Buah matoa berasal dari Papua. Pohonnya biasanya sangat tinggi dan tumbuh dengan cepat. Kebanyakan pohon matoa berbuah di bagian pucuk dahannya. Jadi harus hati-hati ya, karena dahannya mudah patah. Ada yang pernah makan matoa? Selanjutnya petik jambu Jamaika. Di sini ada 2 pohon dan kebetulan keduanya lagi pada berbuah. Beberapa jenis jambu kalau buahnya padat, maka ukurannya lebih kecil dan rasanya menjadi kurang manis. Begitupun sebaliknya. Contohnya seperti jambu Jamaika ini. Kalau buahnya sedikit, ukurannya akan lebih besar. Jarang banget nih dipetik untuk dimakan langsung, karena kebanyakan jambu jenis ini dibuat salah satu bahan rujak buah. Setelah petik secukupnya, aku dapat beberapa buah dengan ukuran yang cukup besar. Selanjutnya petik buah anggur. Ini sisa panen kemarin dan buah kali ini rasanya jauh lebih manis karena ini sudah termasuk matang sempurna.
Karena cuaca di sini juga cukup panas, jadi kadar air dalam anggur ini sangat sedikit. Itu menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kemanisan teman-teman. Aku petik beberapa tangkai yang paling matang. Kalau jenis yang merah hanya sisa satu tangkai aja. Jadi ini yang terakhir di greenhouse yang ini. Yuk lanjut ke kebun buah naga. Tahun ini benar-benar jarang banget petik buah naga, karena pohon buah naga yang di kebun sudah habis masa produksi dan sebagian juga terserang hama. Aku hanya bisa petik satu buah aja teman-teman, tapi yang ini termasuk ukuran jumbo ya. Lanjut petik buah pepaya. Oh iya, buah pepaya jenis ini dagingnya manis dan teksturnya cukup padat. Ukuran buahnya sudah mulai mengecil karena sudah hampir habis masa produktif. Untuk minumnya, aku mau cek buah kelapa muda. Di sini pohonnya relatif pendek dan gampang dipanjat. Hanya setinggi 3-5 meter aja. Ini jenis kelapa hijau. Kalau kelapa kuning, buahnya masih terlalu muda. Selanjutnya petik buah stroberi. Nah, kali ini puas banget nih metiknya, karena ukuran buahnya sudah terbilang jumbo. Selain itu, kulitnya juga mengkilap dan berbuah dalam jumlah banyak. Ini akan berlangsung sampai akhir tahun selama belum musim penghujan. Teman-teman kalau sudah di lokasi ini pasti nggak bakalan berhenti metik, karena memang seseru itu. Di sini juga disediakan bumbu rujak biar teman-teman bisa langsung ngerujak di tempat. Lihat nih, kelihatan segar dan sehat dilihat dari ukuran dan warna kulitnya. Aku petik sekitar 1 kilogram teman-teman. Yeay, ini dia beberapa buah yang aku petik hari ini. Mari kita coba. Dimulai dari buah stroberi. Rasanya asam manis. Buah anggur juga memiliki rasa yang khas tergantung dari jenisnya. Tapi jenis yang aku petik ini tidak memiliki aroma yang kuat. Baik yang merah maupun yang hijau memiliki aroma yang hampir sama. Untuk rasanya lebih manis yang hijau ya. Rasanya manis dan hampir tidak ada rasa kecut kalau sudah full mateng. Kalau sudah nyicip bakal nggak bisa berhenti, apalagi anggur non biji. Ada yang tahu nggak kenapa jambu Jamaika sangat jarang terkena lalat buah? Jarang banget bisa nemuin jambu ini ada ulatnya. Namun jika berbuah di musim hujan akan busuk karena menyerap banyak air. Oh iya, jambu Jamaika lebih cepat matang loh dari jambu jenis lain. Tapi harus nunggu warna merah gelap dulu agar lebih manis. Selanjutnya buah matoa. Ini termasuk buah yang unik dari segi rasa. Bagi yang jeli, pastinya bisa merasakan sensasi beberapa rasa dalam buah ini. Kalau menurut aku pribadi sih, rasa durian, rambutan, lengkeng, dan mangga bercampur jadi satu. Kalau buah pepaya mungkin nggak perlu banyak direview ya, karena aku yakin semua teman-teman pasti pernah, bahkan sering mengkonsumsi buah ini. Aku cuma nunjukin ke teman-teman kalau buah pepaya yang matang di pohon jauh lebih enak dari segi rasa maupun tampilan. Rasanya manis segar, tekstur daging buahnya padat dan warnanya lebih mencolok. Untuk jumlah bijinya tidak menentu ya, meskipun ukuran buahnya sama persis. Beberapa jenis pepaya juga kadang memiliki biji yang sangat sedikit, bahkan juga non biji di kondisi-kondisi tertentu. Selanjutnya kita review buah naga. Entah kebetulan atau tidak, ternyata semakin besar ukuran buahnya rasanya akan semakin manis. Begitupun sebaliknya. Ini untuk buah naga yang matang di pohon ya. Kadang kalau ukuran buahnya kecil rasanya bisa hambar. Aku sudah coba beberapa kali teman-teman. Terakhir kita coba buah kelapanya. Aku nggak akan buka karena hanya memerlukan airnya. Gimana? Seru kan? Makan buah segar dan minumnya langsung air kelapa muda yang baru dipetik juga. Tentunya semua kandungan vitamin dalam buahnya masih terjaga. Jadi yuk makan buah setiap hari. Udah dulu ya teman-teman. Dadah!